Halo guys, kita ketemu lagi dengan Susan JS. Kali ini saya mau bikin nasi kebuli ayam ya. Mula-mula ini kita mau ngambil kaldu ayamnya dulu ya. Kita rebus dulu air secukupnya ya. Terus sudah gitu, kalau udah mendidih ya, kita masukin ayamnya. Saya pakai yang bagian paha aja, ada 5 potong ya. Ini nanti saya mau bikin kari ayam ya, dengan bumbu yang kental, jadi nggak terlalu cair dia airnya gitu ya. Ini kita rebus sebentar aja sampai dia keluar minyak dan sari-sarinya gitu ya. Nanti baru kita matikan. Sementara yang lainnya tentu kita siapkan dulu. Ini bawang goreng buat taburan. Terus sudah gitu ini ada timun ya, kita buang kulit. Kalau mau dimasukin ke kulkas dulu juga boleh, jadi lebih seger gitu ya. Terus kita potong-potong, mau menyerang juga boleh. Terus ini ada kismis ya. Kismis ada beberapa macam, ada yang hitam, ada yang coklat gini. Ini walaupun coklat tapi manis ya, nggak terlalu asam gitu. Ini ada margarin, daripada pakai minyak samin ya, kan dia banyak tuh 200 gram ya, daripada nggak kepake. Kalau misalnya kita di rumahan kan paling sekali-sekali ya, nggak bikin nasi kebulinya gitu ya. Ini nasi dari Timur Tengah ya, dari Arab ya, khasnya ya. Terus udah gitu yang lainnya tentu ini ada bawang bombay ya, kita iris tipis. Ini bawang bombaynya yang ukuran sedang ya, ada setengah. Ini ada kunyit ada 2 cm. Ini ada jahe 1 cm. Ini bawang putih ada 2 butir ya. Terus ini bawang merahnya ada 4 butir ya. Kita udah buang kulit, cuci bersih dan dipotong kecil, jadi biar nanti gampang pas waktu dihaluskannya gitu ya. Bumbu lainnya nanti kita nyusul ya guys. Ini kita proses dulu ya. Oh, berasnya ya, kalau misalnya nggak suka pakai basmati ya, itu kan dia panjang-panjang dan agak kering ya. Pakai beras yang long grain, yang lokal ya, yang rada perak gitu ya, yang buat nasi goreng. Nah itu juga boleh. Tapi kalau misalnya nggak suka ya yang beras yang perak kayak gitu, mau yang pulen ya pakai aja beras yang pulen, tapi yang long grain ya, kayak yang punya saya ya. Saya pakai yang pulen, soalnya nggak suka yang perak sih gitu, agak keras gitu ya. Oke ya, kita proses dulu. Nah guys, ini ayamnya udah saya sisihkan ya, nggak perlu sampai lama, asal dia udah nggak ada merah-merahnya lagi ya. Nah kan, ini kita masukin ke beras yang udah dicuci ya. Kalau kurang nanti kita tambahkan lagi airnya ya. Kalau misalnya terlalu lama dimasak ayamnya, nanti dia nggak manis lagi ya, nggak gurih lagi si ayamnya gitu, kari ayamnya ya. Jadi kita bikin 2 bumbu yang untuk nasi sama bumbu yang untuk ayam itu dibedain ya. Ini kita masukin lagi ayamnya. Kita masukin lagi ayamnya. Terus kita masukin lagi bumbu kari ya, 1 bungkus aja. Terus di wajan ya kita taruh margarin kurang lebih 25 gram ya guys. Oke, kita proses dulu nanti itunya. Ini bumbu halusnya ya, kita tambahkan penyedap rasa setengah sendok teh ya. Terus garam 1 sendok teh. Terus sudah gitu ini kayu manis kita kasih berapa, kurang lebih ya 1 sendok teh aja deh. Nah udah cukup ya. Terus ini ada pala ya, pala bubuk, kita kasih berapa, setengah sendok teh aja ya, karena dia ada rasa pedasnya kan ya. Sama merica 1 tuangan aja.
ya. Terus ini ada ketumbar bubuk, kita kasih 1 sendok teh ya. Terus sudah gitu yang lain-lain nanti kita kasih belakangan ya. Nah ini kita haluskan dulu, oke guys. Ini udah kita tambahkan air ya. Tambahkan sedikit santan encer ya, biar nggak terlalu berminyak ya atau berkolesterol nanti. Terus tambahkan setengah sendok teh penyedap rasa, 1 sendok teh gula. Terus sudah gitu kita kasih serai geprek ya 1. Terus sudah gitu kita kasih penggantinya daun kari ya, atau daun temurui ya, daun yang banyak tumbuh di Aceh ya. Karena nggak ada gitu ya, ada sih dijual online tapi agak ribet ya kalau misalnya kita mesti pesen online lagi gitu ya, atau datangnya seger nggak, kecuali kalau kita tanam ya daun temurui ya. Kalau enggak ya udah kita ganti dengan daun jeruk aja, karena daun temurui itu wanginya rada-rada agak kayak daun jeruk gitu ya. Ya udah, sekarang kita masak dulu ya ayamnya sampai dia menyusut ya si airnya ya, berarti ayamnya udah empuk gitu ya. Kita tutup ya, oke guys. Sementara yang lainnya bumbu halusnya ya, kita tambahkan jinten ya. Ini jinten sebanyak berapa ya, 1 sendok teh deh. Nah udah cukup ya. Terus sudah gitu kita tambahkan juga adas manis. Wanginya beda ya guys ini mah ya, walaupun agak mirip-mirip, ini rada krem, itu rada coklat ya jintennya. Nah ini adas manis kita tambahkan berapa, 1 sendok teh aja ya. Oke, itu tadi saya tambahkan juga bubuk karinya ya, sekitar 1 sendok teh lah muncung ya, biar ada rasa-rasanya gitu ya. Tadi bumbunya sih 12 gram ya kalau nggak salah tuh ya. Oke, kita proses dulu ya. Ini margarinnya kita panaskan dulu dengan api kecil aja ya. Terus kita masukin bombaynya. Wangi. Sementara itu si rice cookernya udah saya nyalakan ya guys, biar nggak keburu nantinya ya. Kalau ditunggu semuanya beres dulu baru dinyalakan, nanti keburu gitu ya kan, soalnya banyak yang harus diurusin. Nah ini kan si bumbunya udah halus ya, dia nasi kebuli tuh cenderung warnanya nggak kayak nasi kuningnya, dia rada oren kecoklatan gitu ya. Ini kita masukin ya, semuanya kita masukin. Mudah-mudahan nggak keasinan ya guys, kan soalnya margarinnya udah ada asinnya. Saya lupa tadi, aduh. Nah terus ini ada cengkeh, masuk ke situ lagi. Ini kita kasih 5 ya, masukin. Ini ada bunga lawang atau pekak ya, kita kasih 1 buletan gitu aja ya. Terus ini ada, nah ini udah cukup harum ya, kita matikan, kita masukin ke sini. Ini kita masukin ke sini, walaupun dia udah ada udah ada minyak-minyak dari ayamnya ya sedikit ya. Coba ini nggak terlalu banyak deh. Nah kita masukin. Terus ini ada kapulaga guys, kapulaga saya kasih 2 aja ya. Ini kita buang si kulit luarnya ya, biar keluar harumnya. Nih yang harum tuh yang bagian dalam gitu, dia ada rasa-rasa kayak min-min gitu ya, seger-seger gitu.
Nah kalau dia udah keluar dari cangkangnya, dia tuh lebih keluar gitu. Nah ini kita masukin, kita biarkan dia matang ya guys. Nah kan dia rada kuning oranye gitu ya, kecoklatan gitu ya. Coba kita cobain asinnya. Ternyata nggak terlalu asin. Oke, kita tutup guys sampai dia matang ya. Nah kita cek kari ayamnya ya guys. Karena di bumbunya belum ada tambahan bawang putih dan bawang merah, jadi ini saya haluskan 1 buah bawang putih, 2 buah bawang merah ya. Ini kita masukin, kita tambahkan ya, dan masak dia sampai menyusut ya airnya. Oke, nggak perlu kita tambahkan garam dulu karena itu kan udah asin ya. Nah ini biar dia rasanya itu gurih-gurih manis ya. Kan gurih-gurih manis, jadi udah pas. Kalau terlalu asin nanti dia nggak bisa dimakan, jadinya kayak pas makan kuaci ya, kulitnya itu terlalu asin gitu ya. Nah oke, kita masak sampai kita cek kari ayamnya guys. Tuh udah menyusut ya, dan udah merekah tuh si ayamnya tuh. Ini kan tuh kulitnya aja udah terkelupas ya dari tulangnya gitu tuh ya. Coba kita tekan, nah dia tuh udah empuk, jadi kita matikan aja ya, soalnya si airnya udah cukup lah, jangan terlalu kering ya. Nanti kalau mau disiram ke kuah ke nasi si kuahnya ya bisa ya. Udah pas, nggak perlu tambah garam lagi, dia udah gurih manis. Ada sedikit asinnya sih ya. Sementara itu si nasinya kita cek ya, nih udah menyusut airnya. Udah kita aduk-aduk tadi. Coba kita tes apakah dia udah mateng. Masih sedikit belum matangnya ya, masih setengah matang. Nih udahlah, kita masukin kismisnya ya. Kan kismis ada yang terlalu kering ya, jadi kita masukin pada saat dia masih setengah matang, agar yang kering banget tuh bisa lebih lembut dianya ya. Ini kurang lebih naruhnya berapa ya, sesukanya aja sih, 1 sendok makan kayaknya cukup lah, nggak usah terlalu banyak, nanti manis ya, dia kan manis. Kita aduk rata. Kasih sedikit lagi. Ya udah cukup. Masak lagi sampai dia ngecepret ya, sampai matang gitu. Oh kalau misalnya masih ada waktu ya guys, belum sampai jam makan siang atau jam makan malam ya, kita pas waktu masaknya, nanti ini kita masukin si nasinya ya ke ini nih wajan ya, yang masih ada sisa-sisa margarin tadi ya, kita oseng-oseng deh, kita goreng gitu ya, berikut dengan si ayamnya gitu. Atau kalau misalnya memang udah nggak keburu ya nggak perlu, nanti disajikan aja dari dari rice cooker, terus di atasnya dikasih kari ayam ya. Kari ayamnya mau ditambahkan kuah juga boleh gitu ya, atau mau langsung kari ayamnya ditata di atasnya ya, seperti cara masak yang di Arab sana ya, Timur Tengah sana, itu juga boleh gitu ya. Nah, ini udah matang guys. Jadi nanti dia ada gurihnya, ada manis dan asamnya dari kismisnya ya kan. Terus kayak rempah, wangi banget. Tuh ya, dia beda ya dengan nasi kuning ya. Nah ini
cukup. Ini udah kita kasih kari ayam ya dengan sedikit kuahnya. Terus kita taburin pakai bawang goreng ya. Nah, terus ini kita kasih timun. Mau dikasih tomat juga boleh ya, tapi terlalu banyak air-airnya gitu ya. Udahlah biarin segini aja cukup ya. Mau kita makan pakai sambal terasi aja ya guys, biar nggak terlalu ribet gitu ya. Soalnya kan banyak sekali bahan-bahan yang perlu kita siapkan pas waktu bikin nasi kebulinya gitu ya. Oke, selamat makan, selamat mencoba di rumah. Ini enak sih ya. Saya udah cobain. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Makasih yang udah share, yang udah like, yang udah komen, yang udah subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.